Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para sesepuh, para ulama, wabil khusus Bapak Ketua DKM Pak Haji Budi, Pak Dr. Irwan, sesepuh kita, Pak Ustadz Husni Dai, Wakil Ketua DKM, Pak Rustandi dan Pak Arjuna. Tidak lupa juga Pak Ius dan Pak Yudis yang selalu setia menjemput. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Pagi ini kita masih kitab Tanbihul Ghafilin. Halaman 90. Tujuh baris dari bawah. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kita masih berbicara masalah kewajiban dan keharusan buat kita untuk selalu menjaga lidah kita. Jangan berbicara yang tidak baik. Jangan berbicara yang menyakitkan orang lain. Jangan berbicara sombong. Jangan berbicara ujub. Dan jangan berbicara apapun yang akan menimbulkan keonaran. Jaga betul-betul lidah kita. Waruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasul, dari Nabi, annahu lamma ba'asa Mu'adzan, bahwasanya Nabi ketika beliau mengutus Mu'adz ilal Yaman, untuk ke Yaman, menyampaikan dakwah dan ajakan agar orang-orang Yaman mau masuk Islam, mau menyembah Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain daripada Allah. Faqala, ketika Mu'adz diutus itu, maka Mu'adz berkata, ya Nabi Allah ausini, wahai Nabi Allah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat yang aku bisa pegang
dalam tugasku di Yaman. Fa asyara ila lisan. Nabi tidak bicara, tapi Nabi memberi isyarat kepada lidah. Nabi menunjuk mulutnya, satu isyarat bahwa Mu'adz harus menjaga lidahnya. Jangan sampai berbicara yang menyakitkan orang-orang Yaman. Yakni alaika bihifdil lisan. Maksudnya hendaklah kamu nanti di Yaman menjaga lidahmu. Faka'annahu tahawana. Maka ketika Nabi memesankan jaga lidah, Mu'adz merasa bahwa nasihat Nabi itu, pesan Nabi itu, tausiah Nabi itu gak penting. Mu'adz meremehkan. Oleh karena itu dia minta lagi yang lain. Faqala ya Nabi Allah ausini, wahai Nabi Allah, beri aku wasiat, beri aku nasihat. Apa yang harus aku jadikan pegangan dalam tugasku di Yaman? Ketika Mu'adz berkata semacam itu, Nabi menyadari bahwa Mu'adz menganggap sepele, menganggap tidak penting tausiah dan pesan itu. Oleh karena itu, kata Nabi, syakolat ka ummuka, telah mencelakakan kamu ibumu. Artinya celaka kamu. Cilaka maneh. Wa hal yakubun nas finnari jahannam. Apakah banyak manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam? Illa bihasoidil alsinatihim, akibat dari perbuatan lidahnya. Dia menuai siksaan masuk neraka hanya karena lidah. Gak bisa menjaga lidah. Bahkan seakan-akan dengan kata-kata ini Nabi mengingatkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sesungguhnya kebanyakan manusia masuk neraka itu bukan karena tangan, bukan karena kaki, tapi karena lidahnya. Karena lidah manusia banyak yang masuk neraka. Karena lidah kadang-kadang berdusta. Kau sadar bahwa dusta adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan dosa yang paling besar setelah musyrik. Lidah juga senang menggunjing, berbicara, ngomongin orang. Sementara menurut Nabi, ghibah itu dosanya lebih sulit untuk dihapus dibanding dengan zina. Kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah lebih berat dari zina.
Zina berat dosanya Pak, bukan main-main. Tapi ghibah lebih berat. Ghibah lebih susah menghapusnya. Kenapa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pamadzaka? Kenapa begitu? Kenapa dikatakan bahwa ghibah itu lebih sulit menghapus dosanya dibanding dengan zina? Kata Nabi, seorang berzina, dia dosanya antara dia dengan Allah. Dan dia bisa bertobat, dia bisa meminta ampun, dan dia menyesali apa yang dia lakukan, lalu dia berhenti, gak berbuat lagi, habis. Tapi ghibah tidak mudah menghapusnya. Karena ghibah itu tidak akan dihapus dosanya kecuali orang yang dia ghibah memaafkan. Kecuali kalau orang yang dia omongin itu memaafkan. Saya umpama nih Pak, ngomongin ketua DKM dengan jamaah di sudut sana tuh ngariung. Ayo saya bicara menjelek-jelekan ketua DKM. Kira-kira menurut pendapat Bapak, berani nggak saya? Bisa nggak saya setelah sadar bahwa itu dosa, saya datang ke rumah Pak Ketua DKM. Lalu saya katakan kepada Pak Ketua DKM, Pak Budi, saya datang di samping silaturahmi pagi ini karena saya pengen beli pepes ikan emas tulang lunak. Umpama Pak Budi. Tapi di samping itu Pak Budi, saya juga ada keperluan lain. Ada apa Pak Ustadz? Saya bilang, berani nggak kira-kira? Saya mau minta maaf, tadi saya habis ngomongin Bapak di masjid. Kira-kira menurut Pak Arjuna, berani nggak saya? Gak berani Pak, gak akan berani. Pak Rustandi habis ngomongin bupati. Dosa kan? Kira-kira Pak Rustandi berani nggak pagi-pagi datang ke bupati? Barimawa Cau Ambon di Jingging, lalu minta maaf ke bupati. Rasanya nggak mungkin Pak Rustandi melakukan. Oleh karena itu jaga lidah kita ini. Bagaimanapun juga banyak manusia menurut Nabi yang masuk neraka itu hanya karena tidak bisa memelihara lidahnya. Jaga Pak lidah kita. Mendingan diam daripada bicara yang tidak baik. Wa qala Hasan Al-Basri, telah berkata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama besar di zamannya Pak. Dia sangat disegani. Dia berkata, memberi nasihat kepada kita.
Man kasura kalamuhu, siapa saja yang banyak bicara, kasura sakotuhu, maka akan banyak tergelincirnya lidah berbicara. Satu ketika pasti salah ngomong. Satu ketika karena kebanyakan ngomong, bicaralah yang tidak benar. Satu ketika bisa jadi karena sering banyak bicara, sombong keluar, ujub keluar, ngomongin orang keluar. Oleh karena itu, jangan banyak bicara dalam hidup. Bicaralah seperlunya saja. Bicaralah sederhana saja. Wa man kasura maluhu, barang siapa yang banyak hartanya, seperti Pak Arjuna banyak hartanya. Kata orang Sunda, kekayaan Pak Arjuna bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah. Lubak libuk kebon lobakna manit teu kalebok. Ngerti Pak Arjuna? Enggak kan ngerti, sabodo teuing. Tapi yang jelas, kalau orang itu banyak hartanya, pasti kathura ismuhu, banyak dosanya. Kadang-kadang medit, kadang-kadang ngasih tapi ngomel. Ada orang datang minta bantuan, dibantu, tapi bade dicare kanan heula, dinasehatin dulu. Ngasihnya cuma 10.000, nasihatnya setengah jam. Bisa jadi kan Pak, orang yang banyak harta itu banyak berbuat dosa. Oleh karena itu bapak-bapak, kalau banyak harta, baik-baiklah dalam memanfaatkan harta itu. Sadarlah bahwa harta yang ada pada diri bapak itu hanya sekedar titipan Allah yang dititipkan kepada bapak, yang mungkin ada harta titipan Allah yang harusnya jatuhnya pada orang lain, Pak. Karena itu kalau banyak harta juga harus banyak berpikir tentang dosa. Wa man syaa khuluquhu, kata Hasan Al-Basri, barang siapa yang jelek akhlaknya, siapa saja orang yang jelek akhlaknya, adzaba nafsahu, berarti dia telah menyediakan siksa buat dirinya. Berarti dia telah menyiksa dirinya. Berarti dia telah mempersiapkan siksaan untuk menyiksa dirinya nanti. Oleh karena itu bapak-bapak, jaga akhlak. Pelihara akhlak kita. Jangan sampai kita dikenal oleh orang banyak sebagai orang yang berakhlak jelek. Sebab kata Nabi, kalau orang ingin tahu dia bakal ke surga atau ke neraka, tanya kepada orang di sekeliling dia tentang dirinya.
Kalau kebanyakan orang banyak berbicara tentang kejelekan dia, maka berarti dia calon neraka. Sebaliknya, kalau kebanyakan orang yang ditanya itu memuji dia, memuji kebaikan akhlaknya, insya Allah dia calon ahli surga. Itulah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Waruwiya an Sufyan As-Tsauri annahu qala. Diriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri, dia berkata, la an armiya rajulan bisahmin, aku melepaskan panah kepada seseorang, ahabbu ilayya, itu aku lebih senang, min an armiyahu bilisani, dibanding dengan aku harus memanah dia dengan lidahku. Mendingan ngalepaskeun panah pada seseorang daripada aku harus melepaskan kata-kata tentang seseorang. Kenapa? Li'anna ramyul lisan, karena memanah dengan lidah la yukhti'u, hampir tidak pernah nyasar, hampir tidak pernah gagal, hampir tidak pernah salah sasaran. Waram yusahmi, sedangkan melepas panah kepada seseorang, qad yuhti'u, kadang-kadang enggak kena. Mana apa kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Untung kalau enggak kena, enggak dosa. Tapi lidah, kalau kita sudah memanah seseorang dengan lidah kita, mencaci maki dengan lidah kita, maka hampir tidak pernah nyasar, selalu kena sasarannya. Oleh karena itu, kata Sufyan, aku mendingan manah pakai panah kepada seseorang, mudah-mudahan gak kena. Tapi kalau aku melepaskan lidahku, memanah seseorang dengan lidahku, aku khawatir bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tapi pasti kena. Tapi mungkin saja salah aku melemparkan panah lidahku itu. Waruya an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya dia telah berkata, idza asbaha, kalau pagi-pagi ketika orang bangun dari tidurnya, Ibnu Adam, semua manusia, kalau manusia bangun pagi, sa'alat al-a'dha kulluha al-lisan,
akan meminta semua anggota tubuh kepada lidah. Kalau bangun pagi, begitu bangun pagi kita mah nggak tahu Pak. Hanya Allah yang tahu. Tangan kita bicara, meminta kepada lidah kita. Kaki kita bicara, meminta kepada lidah kita. Telinga kita bicara, meminta kepada lidah kita. Mata kita berbicara, meminta kepada lidah kita. Apa permintaan mereka? Seluruh anggota badan itu. Wakulna, berkata semua anggota badan kita, ya lisan, wahai lidah, nunsyidukallah, kami meminta dan memohon kepadamu dengan nama Allah, dengan mengucapkan nama Allah. Kami minta kamu, hai lidah, antastaqima, hendaklah kamu jujur, istiqomah, jangan pelintat-pelintut. Hai lidah, jujurlah kamu. Kenapa? Semua anggota badan memesankan kepada lidah agar jujur. Fa'innahu, sesungguhnya inistaqomta, kalau kamu jujur hai lidah, istaqomna, kami juga akan jujur. Wa in a'wajta, tapi kalau kamu tidak jujur, kamu curang, kamu dusta, a'wajadna, kami pun akan tidak jujur. Jadi lidah ini, kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak baik, itu akan berbicara, akan berimbas, akan berpengaruh kepada tangan. Karena lidah tidak jujur, tangan pun akan tidak jujur nanti. Kaki akan terpengaruh oleh ketidakjujuran lidah. Kalau lidah tidak jujur, kaki juga akan tidak jujur. Telinga, kalau lidah tidak jujur, maka telinga pun tidak akan jujur. Akan kena imbas dari ketidakjujuran lidah. Mata kita akan juga nyimpang, akan tidak jujur kalau lidah kita tidak jujur. Itu permintaan dari seluruh anggota badan. Itu berarti pesan kepada kita. Berita yang dari Sufyan Ats-Tsauri ini pesan kepada kita agar setiap hari bangun dari tidur, awali dengan niat agar hari ini saya tidak akan dusta. Hari ini saya akan menjaga lidah saya bagaimanapun juga. Hari ini
Saya berniat untuk bisa melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah, oleh Rasul, dan bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul. Menjaga lidah saya sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Semua amal perbuatan manusia tergantung dari niat dia. Oleh karena itu pagi-pagi berniatlah untuk menjaga lidah. Berniatlah untuk berbuat baik setiap pagi. Dan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bahwa hari-hari kita segala pekerjaan harus diniatkan untuk ibadah. Saya ulang lagi. Segala pekerjaan yang kita lakukan setiap hari harus diniatkan untuk ibadah, termasuk lidah, Pak. Kenapa begitu? Pak Arjuna, apa surat Lam Yakunil? Apa kan? Dalam surat itu di tengah-tengah ada kata-kata yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah. Oleh karena itu setiap hari hendaknya kita niatkan melakukan ibadah. Kita niatkan lidah kita akan kita gunakan untuk ibadah. Kalau lidah sudah niat beribadah, insya Allah tangan akan ikut untuk berniat ibadah. Kaki kita juga akan ikut serta. Mata kita akan ikut serta, telinga kita akan ikut serta. Karena itu sekali lagi niatlah lidah kita setiap pagi, hari ini saya akan beribadah. Waruya an Abi Dzarrin Al-Ghifari, dan diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Annahu qoma indal Ka'bah. Satu hari dia berdiri di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Pakola, dia berkata, ala man arafani faqad arafani. Ketahuilah, orang yang sudah mengenal aku pasti dia kenal siapa aku. Wa malam ya'rifuni, barang siapa yang belum mengenal aku, ketahuilah ana Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Aku adalah, ini nama asli Abu Dzar, Pak. Jundub bin Junadah Al-Ghifari, Abu Dzarrin, yang dikenal dengan Abu Dzar. Halumu ila akhin nasihin syafiqin alaikum.
Mari kumpul ke sini. Kepada saudara, ila akhin, pada saudaramu, syafiqin alaikum, yang sangat mencintai dan menyayangi kamu sekalian. Aku cinta dan sayang kepada kamu sekalian. Mari kumpul. Maka ketika itu pula padtama'an nas, berkumpullah manusia haulahu, di sekeliling Abu Dzar. Faqala, lalu Abu Dzar berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, man arada minkum safaran, barang siapa di antara kamu ada yang ingin bepergian, min asfari dunya, dari bepergian di dunia, untuk niat dunia, layab aluzalika, pasti dia tidak akan melakukan perjalanan itu illa bizadin, melainkan dengan perbekalan. Kalau Pak Rustandi mau pergi ke Medan, pasti Pak Rustandi bersiap dengan perbekalan. Uang secukupnya, pakaian secukupnya, apa yang dibutuhkan pasti dibawa untuk perjalanan dunia itu. Sekarang kata Abu Dzar, pakai pak mayuridu syafarul akhirah bila zadin, bagaimana mungkin kalau ada orang yang akan melakukan perjalanan di akhirat? Bagaimana mungkin kalau ada orang yang mati? Mati kan berarti perjalanan akhirat, Pak. Bila zadin, tanpa bekal, enggak mungkin. Perjalanan dunia yang singkat saja, orang butuh uang, orang butuh bekal. Pak Yudis kemarin ke Tasik, kan segala apa yang dibutuhkan Pak Yudis bawa. Bensin di Pinuhan, ban mobil dilihat kempes apa enggak, bocor apa enggak, uang dibawa, ATM dibawa, ITO bawa, iya kan Pak Yudis? Itu semuanya dibawa. Nah perjalanan akhirat, perjalanan yang lebih berat, kalau tanpa bekal, tanpa persiapan, mana mungkin bisa selamat di akhirat. Qalu, orang yang berkumpul itu semuanya berkata, wa ma jaduna ya Aba Dzarrin, apa bekal kami yang dibutuhkan untuk perjalanan akhirat? Apa yang harus kami persiapkan untuk akhirat? Qala, Abu Dzar berkata, salatun rakaataini fi syawadil lail, salat 2 rakaat Pak Rustandi di kegelapan malam. Ini zaman dulu Pak, kalau sekarang enggak, sebab banyak lampu. Kalau dulu kan enggak. Di kegelapan malam, tengah malam,
Sholatlah kamu 2 rakaat. Sholat tahajud maksudnya. Bekal buat akhirat yang pertama sholat tahajud. Kenapa? Karena firman Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian waktu malam hendaklah kamu lakukan sholat tahajud, sunat buat kamu, nafilatan. Kata-kata nafilah ini lebih tinggi dari sunat, lebih ditekankan betul-betul agar kita setiap malam jangan sampai enggak sholat tahajud. Jangan sampai setiap malam kita tidak sholat tahajud. Asa ayab asaka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu sholat tahajud, kamu akan dibangkitkan nanti dan ditempatkan di tempat yang terhormat. Tahajud, Pak. Oleh karena itu bekal yang paling utama pertama adalah tahajud. Kenapa? Liwahsyatil kubur, untuk menghadapi kegelapan kubur. Kubur itu gelap, Pak. Bapak-bapak, kalau Bapak sudah berbaring di balik papan, Pak Arjuna, bukan balik papan di Kalimantan, dekat IKN, bukan. Tapi maksudnya di balik papan, Pak Rustandi, di kubur kita eta ditutup ku ketep dari papan. Kadang-kadang papannya jati, Pak, iya kan? Tapi gelap, gak ada cahaya. Yang akan menerangi kita tahajud kita. Tahajud kita lah yang akan menerangi kita di dalam kubur nanti. Tahajudlah nanti yang akan membuat kubur kita itu menjadi lapang. Dalam hadis dikatakan, orang yang rajin sholat nanti kuburnya itu menjadi luas 70 hasta. 70 hasta berarti 35 meter, Pak. Di dunia rumah ada yang ukurannya 21 meter. Eta dapurna, kamar mandina, kamarna semuanya 21 meter. Rumah yang disebut dengan RSSSS. S-nya 4 kali. Rumah sangat sederhana. Kubur kita 70 meter. Kalau kita rajin sholat tahajud, lapang, terang. Karena itu kata Abu Dzar, bekal yang pertama rajin sholat tahajud. Yang kedua, udah habis waktunya belum, Pak? Atos. Nanti wasaumin fi harin ya, yaitu puasa di waktu panas. Panjang hadisnya Pak Yus, panjang hadisnya. Oleh karena itu hanya sampai di situ dulu.
Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini manfaat, peringatan buat kita. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa dan kita awali doa kita dengan Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.